Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hidayah. Saya dari kelas 5A Malam. Demi pemenuhan tugas UAS Studi Kelayakan Bisnis, saya akan mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama, identifikasi resiko utama yang dihadapi bisnis peternak ayam di wilayah yang rawan banjir. Yang pertama ada resiko bencana alam atau banjir, yaitu mengakibatkan kandang rusak, peralatan rusak, dan fasilitas pendukung lainnya juga rusak. Yang kedua ada resiko penyakit ternak, yaitu banyaknya flu burung. Terus ada gangguan pernapasan pada ayam ternak. Yang keempat ada resiko operasional, yaitu kesulitan untuk mendapatkan bahan pakan karena banjir. Yang keempat resiko ekonominya, yaitu harga ayam naik sehingga pakan juga naik. Poin kedua ada mitigasi resiko untuk mengurangi dampak negatif, yaitu yang pertama membangun kandang di area yang lebih tinggi, terus menambahkan saluran drainase. Yang kedua, untuk mencegah penyakitnya kita menggunakan vaksinasi atau disinfeksi secara rutin dan memastikan ventilasi kandang baik dan juga kebersihan lingkungan ternak juga baik. Yang ketiga, dengan manajemen risiko operasionalnya kita menyimpan stok pakan atau cadangan untuk kondisi darurat. Yang ketiga adalah asuransi atau diversifikasi, yaitu menggunakan asuransi ternak untuk melindungi dari kerugian besar saat terjadi bencana alam. Untuk poin kedua, kita membahas tentang net present value, yang dimana di sebuah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam proyek teknologi dengan biaya awal 500 juta plus proyeksi arus kas bersihnya 150 juta plus selama 5 tahun dan tingkat diskontonya adalah 12%. Jadi nilai total NPV yaitu 554,34 juta dikurangi 504 juta, yaitu dengan hasil total NPV 50,34 juta. Untuk poin 2-nya yaitu jika IRR proyek adalah 14%, apakah proyek ini layak dijalankan? Terus alasannya apa? Untuk IRR-nya adalah 14%, tingkat diskontonya 12%. Karena IRR lebih tinggi dari tingkat diskonto, maka proyek ini boleh dijalankan. Selain IRR lebih besar dari tingkat diskonto, NPV nilai present value tadi positif 50,34 juta. Jadi proyek ini memberikan keuntungan di atas diskonto, maka proyek ini layak dijalankan. Untuk soal selanjutnya yaitu sebuah usaha bakeri membutuhkan investasi awal sebesar 100 juta plus. Pendapatan per bulan diproyeksi senilai 20 juta plus dengan biaya operasional 12 juta plus. Maka cara menghitung waktu balik modal atau payback period adalah langkah pertama yang harus kita cari yaitu laba bersih pendapatan dengan rumus pendapatan dikurangi dengan biaya operasional, yaitu 24 juta dikurangi dengan 16 juta sama dengan 8 juta rupiah. Untuk payback period dengan rumus investasi awal dibagi dengan laba bersih per bulan. Jadi investasi awalnya 104 juta dibagi dengan 8 juta, yaitu ketemu 13 bulan. Karena 13 bulan kurang dari 24 bulan atau 2 tahun, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Untuk materi selanjutnya yaitu sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap 50 juta plus per bulan dan biaya variabelnya adalah 25 per porsi dengan harga jual per porsinya 50.000. Berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break even, dan jika rata-rata penjualan per bulan 2000 porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? Langkah pertama yang harus kita cari yaitu nilai BEP, yaitu dengan rumus biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi dengan biaya variabel. Nilai BEP-nya adalah 54 juta dibagi dengan 25.000, yaitu hasilnya 2160 porsi.
Artinya bisnis catering ini harus menjual 2.160 porsi untuk mencapai titik impas atau break even. Untuk rata-rata penjualan per bulan yaitu 20.000 porsi, apakah menguntungkan? Yang pertama harus kita cari yaitu total biaya, yaitu dengan rumus biaya tetap ditambah biaya variabel 54 juta ditambah dengan 50 juta, yaitu totalnya 104 juta. Setelah itu kita menghitung laba rugi, yaitu dengan rumus pendapatan dikurangi dengan biaya variabel, yaitu 100 juta dikurangi dengan 104 juta, yaitu minus 4 juta. Jadi BEP per porsinya adalah 2.160. Dengan rata-rata penjualan 2.000 porsi per bulan, bisnis mengalami kerugian sebesar 4 juta. Untuk menjadikan keuntungan, bisnis harus menjual lebih dari 2.160 porsi per bulan. Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi dan berikan rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan lokasi A, yaitu biaya transportasinya murah dan kemudahan dalam mengadakan bahan baku. Kekurangan dari lokasi A yaitu biaya transportasinya ke pasar lebih mahal, resiko tingginya waktu pengiriman juga tinggi. Lokasi B yaitu kelebihannya ada biaya distribusinya lebih murah ke pasar, akses ke pasar juga lebih besar. Kekurangannya yaitu biaya transportasi bahan baku lebih mahal, resiko keterlambatan pengiriman bahan baku juga tinggi. Rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu jika perusahaan lebih memprioritaskan efisiensi biaya bahan baku dan dapat mengelola biaya distribusi ke pasar utama, lokasi A bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Lokasi ini lebih menguntungkan jika perusahaan memiliki kemampuan untuk menyusun sistem distribusi yang efisien dan menjalin hubungan logistik yang baik dengan pasar utama. Yaitu rekomendasi yang kedua, yaitu jika perusahaan lebih memprioritaskan kedekatan dengan pasar dan efisiensi distribusi produk, lokasi B mungkin lebih cocok. Meskipun ada peningkatan biaya transportasi bahan baku, jika pasar utama memiliki permintaan yang sangat tinggi dan perusahaan ingin memberikan produk dengan cepat ke pasar, maka mendekati pasar bisa memberikan keuntungan kompetitif yang lebih besar. Idealnya perusahaan perlu mempertimbangkan simulasi biaya transportasi atau baik bahan baku maupun distribusi produk dan keuntungan dalam jangka panjang yang dapat dicapai melalui kedekatan dengan pasar. Demikian presentasi ini dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.